Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Zaskia Rizky dari kota Depok. Hari ini aku akan menceritakan kisah tauladan Islam tentang Nabi Muhammad SAW. Teman-teman pasti sudah pada tahu kan siapa sih Nabi Muhammad itu? Ya teman-teman, Nabi Muhammad adalah penutup dari para nabi. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyiarkan agama Islam kepada kita umatnya. Sebagai penutup para nabi, Nabi Muhammad pasti memiliki keistimewaan yang lebih daripada nabi-nabi sebelumnya. Contohnya seperti Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal, Nabi Sulaiman yang dapat mengerti bahasa hewan, Nabi Musa yang dapat membelah lautan dan menyeberanginya bersama umat-umatnya. Nabi Muhammad pasti memiliki sesuatu yang lebih spesial daripada itu semua. Apa ya sesuatu itu? Nah, sebelum kita mencari tahu sesuatu itu, kita bedah lebih dalam yuk cerita tentang kisah perjuangan Nabi Muhammad dalam mendakwahkan atau menyiarkan agama Islam. Teman-teman pasti tahu kan perjuangan Nabi Muhammad ketika mendakwahkan agama Islam secara diam-diam. Beliau tidak melakukannya secara terang-terangan. Padahal kalau beliau mau, beliau bisa melakukan hal tersebut loh teman-teman. Karena sebagai manusia dengan derajat paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa apapun akan dikabulkan oleh Allah saat itu juga. Dalam situasi berdakwah secara diam-diam, banyak orang yang tidak menyukai Nabi Muhammad, banyak yang menentang ajarannya, banyak yang tidak percaya pada dirinya, banyak yang mengatakannya orang gila dan sebagainya macam. Bahkan ada orang yang ingin membunuhnya, mengincar nyawanya karena sebegitu bencinya orang tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Jikalau Nabi Muhammad ingin mereka semua musnah, beliau tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, musnahkanlah mereka, musnah orang itu. Tapi beliau tidak lakukan. Kenapa? Karena sebagai tauladan umat manusia di akhir zaman, beliau ingin mencontohkan, beliau ingin menjadi tauladan bagi manusia semua. Beliau menyiarkan agama Islam secara diam-diam, strategi dakwah beliau yang dapat kita tiru atau kita lakukan di kehidupan kita sendiri loh teman-teman. Karena jikalau ia langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan langsung mengabulkan. Beliau bisa, beliau adalah manusia yang sangat hebat. Tapi kita tidak akan bisa mencontoh perilaku beliau jikalau seperti itu. Kita tidak dapat mengambil hikmah yang ada, kita tidak akan dapat pelajarannya. Beliau dengan niat yang sangat mulia melakukan hal tersebut agar umat-umatnya dapat mencontoh perilaku beliau, dapat mencontoh strategi beliau dalam melakukan berbagai hal. Contoh nih teman-teman, ada suatu saat di mana Nabi Muhammad ingin sendirian, atau bahasa gaulnya me time lah ya. Beliau bilang kepada para sahabat, ya sahabatku, aku akan berjalan ke masjid sendirian, tidak usah temani aku. Para sahabat menentang itu. Para sahabat ingin melindungi baginda Nabi Muhammad SAW, tapi beliau dengan murah hati bilang, tidak apa-apa, ada Allah yang melindungiku. Akhirnya berjalanlah beliau di tengah padang pasir sendirian. Di tengah padang pasir itu beliau bertemu dengan kalau zaman sekarang itu kayak preman ya, badannya besar, dia suka bunuhin orang ketika perang. Dia Nabi Muhammad SAW ditodong oleh pedang oleh orang tersebut. Ya Muhammad, sekarang engkau tengah sendirian di sini, tidak ada anak-anakmu, sahabat-sahabatmu yang melindungimu. Aku dapat memotong leher engkau sekarang juga. Nabi Muhammad dengan tenang tersenyum beliau. Orang tersebut kembali berbicara. Tidak ada orang yang bisa menolongmu sekarang. Siapa yang bisa menolongmu sekarang? Nabi Muhammad dengan tenang berkata beliau, Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongku. Saking berwibawanya beliau berbicara, orang tersebut sampai gemetar. Pedangnya terjatuh. Di kesempatan itu Nabi Muhammad SAW mengambil pedangnya yang terjatuh. Kemudian beliau todongkan kembali kepada orang tersebut. Aku juga dapat membelah lehermu sekarang juga. Tambah gemetarlah dia. Namun dengan
kerendahan hati Nabi Muhammad, dibalikanlah pedang itu ke orang tersebut, dikembalikan pedangnya. Dengan gemetar orang itu kabur sama anak-anaknya, tidak jadi dia membunuh Nabi Muhammad. Nah teman-teman, dari cerita itu kita tahu kan kalau Nabi Muhammad mempunyai niat yang sangat baik, mempunyai kerendahan hati, tidak sombong, dan sifat yang sangat baik. Kita sebagai umatnya harus mencontoh sikap beliau, harus mencontoh tauladan beliau teman-teman. Nabi Muhammad saking spesialnya, beliau kalau minta apapun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dikabulkan. Tapi beliau tidak melakukan hal tersebut karena beliau adalah seseorang dengan hati yang paling baik, dengan kerendahan hati yang sangat-sangat baik teman-teman. Nah, sudah tahu kan seberapa hebatnya Nabi Muhammad SAW? Jangan lupa contoh sikap Nabi Muhammad kita ya teman-teman. Jadikanlah beliau sebagai inspirasi kamu di masa ini. Ikutilah sifat-sifat beliau, perilaku beliau yang baik-baik ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.